Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala al-mudhallali bil ghamamah al-musyaffa'i fil qiyamah habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para kiai, para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama pengasuh Pondok Pesantren Besuk Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Zaini mata'anallah bituli hayatih ma'a kamalis sihah wal afiyah al-zahira wal batinah. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Besuk, pengurus dan jajaran asatidzah Pondok Pesantren Besuk, tidak lupa barangkali malam hari ini ada pejabat pemerintahan yang hadir, yang saya hormati dan saya muliakan, segenap wali santri, segenap santri, para sesepuh dan bini sepuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalu niki kula jenengan dikempalaken teng setunggal acara yang insya Allah kita semua tidak ada yang ragu, penuh barokah, dituruni rahmat, dan insya Allah bermanfaat. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang dengan satu kali salawat saja kepada beliau Allah subhanahu wa ta'ala menulis bagi kita 10 kebaikan, menghapus dari kita 10 kejelekan, serta mengangkat derajat kita 10 derajat. Beliau junjungan kita
teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, malam hari ini kita bersama-sama kumpul dalam rangka haflah akhiris sana Pondok Pesantren Besuk. Harapane mboten enten lintu, nyuwun donga mudah-mudahan seluruh santri yang menimba ilmu di pondok pesantren ini mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dijadikan mereka semua anak-anak yang bertakwa kepada Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, insya Allah kula boten panjang lebar. Nomor setunggal niki lek WIB pun me setengah 11. Nomor kali rodok gangguan teknis niki, gorokan gak sepiro enak, rodok watu, cuma kula mboten wani priksa nang rumah sakit, kuwatir diwara Omikron, repot Bu akhir. Yang jelas saya ingin menyampaikan khususnya teng para wali santri niki, jenengan niki termasuk orang tua yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gelem mondokno anak niku nikmat, niku nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zaman sak mangkin niki kata wong tua ndak kepikiran untuk mendidik anaknya ilmu agama. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik, zaman sak mangkin niki wong tua anake semangat kepingin mondok, wong tua nih ndak gelem dukung blas anake nang pondok. Enten tiang sepuh dipamiti anake mondok, ngomongin nang anake, nak kon lek mondok nak, bapak ndak gelem bandani. Wonten sing kaya ngoten. Bahkan kadang-kadang ketika ada anak yang jenius, ketika ada anak yang cerdas, kemudian dimasukkan ke pondok pesantren untuk tahfidzul Quran, ngapalaken Quran. Zaman sak mangkin niki kadang-kadang pamiline dhewe niku lho sing mengarungi. Lek mboten famili ya tangga kadang-kadang sing mempengaruhi. Ngomong teng tiang sepuh sing duwe anak niku, yuk saemane anake jenengan pinter cerdas ngono kok dilebokno pondok, mustine lak kuliah. Dadi lek cerdas pinter mondok niku keliru. Sing mlebu pondok niku kongkon sing golongane goblok-goblok tok karepe. Ini fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini para hadirin. Padahal fakta dan realita itu membuktikan tidak ada tempat yang lebih aman di zaman seperti sekarang ini sebagaimana pondok pesantren. Makanya niki sing dilebetaken pondok kali tiang sepuh niki syukur kon, alhamdulillah di pondok. Lek gak di pondok empu dadi apa kok? Mungkin lek gak di pondok dadi bajingan tengi, mungkin. Bukan tidak mungkin yang seperti itu terjadi. Karena miris, kalau ngelihat keadaan di luar miris para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika anak ada di pesantren, maka insya Allah
anak akan terlindungi, akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pun teng pondok niki lak ibadat tok berarti mulai endong. Teng pondok niki lak ibadat tok nih. Durung subuh wis tangi, tahajud, sholat sunnah, zikir, wiridan. Lek gak mondok, mungkin jam 8 esuk kae tangi. Duduk sholat subuh, subha gitu, subuh campur duha. Mari ngono ngaji tok, mempelajari ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari ilmu agama. Dadi lare-lare yang dilebetaken pondok niki insya Allah mereka kesempatan terbuka untuk masuk dalam sabdanya Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan berikan naungan besok di padang mahsyar, di saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Siapa salah satu dari 7 itu? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi mereka yang di pesantren ini untuk meraih fadilah tersebut sangat terbuka lebar. Bahkan bukan itu saja, anak-anak yang di pesantren, para hadirin hadirat, anak jenengan sing di pesantren, insya Allah termasuk pemuda-pemuda yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teng setunggal hadis dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ajiba rabbuka min syabin la sabwatala. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Tuhan kamu merasa kagum dengan anak muda yang tidak menuruti nafsunya dan syahwatnya. Nah, dilihat teng pondok niku insya Allah termasuk yang dibanggakan, yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lek wis di pondok niki lak mboten nuruti nafsu para hadirin. Lek wis teng pondok niki berarti merangi nafsu. Hidupnya di dalam pondok hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, orang tua yang anaknya di pondok pesantren, maka itu orang tua yang mendapatkan hidayah oleh Allah, dan insya Allah orang tua yang seperti itu anak-anaknya akan menjadi nikmat bagi orang tuanya fid dunya wa fil akhirah. Karena lek teng pondok niku insya Allah aja kuatir jenengan, atine niku pun diiseni ilmu agama sehingga hatinya berkilau dan bercahaya. Lek pun diiseni ilmu agama para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka insya Allah akan diharapkan mereka menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah sekaligus berbakti kepada orang tuanya, bahkan memuliakan orang tua fid dunya wa fil akhir. Ketika anak itu menjadi anak yang baik, ketika anak itu menjadi anak yang soleh, apalagi menjadi anak yang berilmu para hadirin, maka itu merupakan salah satu kenikmatan teragung yang Allah berikan kepada hambanya di muka bumi ini. Jenengan urip melarat pun, urip melarat, omai gedek, sepeda ontel, penghasilannya pas-pasan, mangane niku bendina tempe tahu, ngrasakno daging niku ngenteni riyaya kurban, utawa lek melok hol tok ngrasakno mangan daging.
Tapi anak jenengan menjadi anak yang bertakwa. Napa malih dadi arek sing alim, dadi arek sing birrul walidin, hormat nang wong tuwa, tata krama nang wong tuwa, akhlak nang wong tuwa. Ketika orang tua sudah lanjut usia dilayani dengan sebaik-baiknya. Ketika orang tua sudah jadi ahli kubur, didongakno, diziarahi istiqomah, maka saya yakin masih uripe melarat lek duwe anak koyok ngoten niku hadirin hadirat, kula yakin tenang, tentrem, ayem wong tuwa. Tapi coba lek jenengan wali dunya syarat-syarat, omahe koyok istana, montori Alphard, duit tengah ATM duduk mana miliaran, triliunan lek perlu. Tapi anak ahli maksiat, anak kelakuan mboten sae, anak mboten gak ada tata krama nang wong tuwa, mboten gak ada akhlak, mboten gak ada aturan, kurang ajar, bangkang, ngelamak nang wong tuwa. Maka saya yakin harta berlimpah ruah semuanya rasanya hampa dan tidak ada artinya, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan kita semua tidak ingin anak-anak kita seperti itu, para hadirin. Terus terang zaman sak mangkin niki sepuntene sing kadang duwe anak niku nggih bunga tapi campuran ketir-ketir. Bunga tapi campuran ketir-ketir duwe anak. Perasaan dan hatinya orang tua yang punya anak di zaman sekarang melihat keadaan zaman itu masih dihantui perasaan kira-kira anak iki lek gede bungano aku apa nyusano aku, buat saya tersenyum atau buat saya menangis, mengharumkan nama saya orang tuanya atau mencoreng nama saya. Boten titik yang sepuh zaman sak mangkin iki diganyang anak para hadirin. Dan itu paling ndak enak, diganyang anak niku paling ndak enak. Saya pernah dapat cerita, naudzubillah min dzalik niki, mugi-mugi boten terjadi teng anake kula jenengan. Niki kejadiane insyaallah teng Jogja, teng Jawa Tengah. Ada satu anak laki-laki ABG naik motor ditabrak sama mobil, mati. Urusan teng kantor polisi. Bapak sing nabrak kepanggih kali ibuke lari sing ditabrak. Sing cerita teng kula ponakane sing nabrak. Dadi lek munggo hadis ngoten niku niki riwayat sahih, muttasilus sanad, sanes hoak iki. Sanes hoak. Diparani ibu kali si bapak niki dijaluki sepuro, Pak, sepuntene sing, Bu, sepuntene sing kathah, Bu, kula sing nabrak anake jenengan sampai pecah, mboten sengaja, Bu, sepuntene sing kathah. Dijawab kali si ibu niki, Pak, ndak perlu minta maaf, Pak. Yang salah sanes jenengan, Pak, yang salah anak saya. Heran niki bapak, kok iso wong aku sing nabrak kok sing salah anake. Akhirnya si ibu niki cerita, Pak, anak saya ini, Pak, sebelum kejadian jenengan tabrak sampai pecah, saya ibunya yang hamil 9 bulan. Ini jasane ibu lah luar biasa para hadirin. Boten mampu kula jenengan bales jasane ibu kula jenengan, boten mampu. Apapun yang kita persembahkan untuk ibu kita kurang, masih nggak ada artinya. Luar biasa jasanya ibu. Masih bapak nggih luar biasa, tapi ibu lebih luar biasa para hadirin. Kula jenengan iki lak karin tanam saham tok. Mari ngono dadi wali nikah enak nggih. Bagian angkah tuka wa zawaj tuka. Lah sing meteng sinten ibu.
Mari ngono ngelahirno niku aja dianggap sepele lho, kudu dieling-eling. Ibuke kula jenengan melahirkan kita ini sama dengan taruhannya nyawa. Siap mati. Dan tidak sedikit seorang ibu melahirkan harus mengorbankan nyawanya, mboten titik sing kaya ngoten. Mari lahir nggih ngoten, diramu, dirawat, telaten, nyewoki, ndulang niku kata-kata ibu, termasuk gendong niku sing paling diparingi kekuatan kali Gusti Allah ibu. Lek kula jenengan sing lanang-lanang iki paling 10 menit yo permane. Coba ayo lek kepingin dites ayo jenengan duwe anak cilik-cilik, ambek sing wedok bojone jenengan ditinggal lunga seminggu. Ya apa kira-kira? Kiamat nggak bakal mampu kita. Luar biasa jasanya ibu. Kadang-kadang mulai esuk niku wis wesel ngurusi omah, masak, umbah-umbah. Tengah wengi jam 2 kae turu anake cerewet. Sinten sing tangi? Sapa sing tangi? Bapake apa ibuke? Bapake sing tangi. Krana ibuke turu keselen. Cuma ya ngono bapak iki tangi sikile jejeg nang ibu. Lho Bu, anake tangi Bu, susono namane Bu. Jadi luar biasa jasanya ibu. Enggak mungkin kita bisa bales jasanya ibu kita. Mangkane sepunten sing kathah, hati-hati ibu iki mulih teko pondok. Sampeyan di pondokno iki cek birrul walidain. Di pondokno iki cek hormat nang wong tuwa, cek siji kali sing ndak mondok. Ojo podo atau di bawahnya yang tidak di pesantren kepada orang tua yang pulang dari pesantren harus mengungguli saudaranya yang lain yang tidak pulang dari pesantren dalam urusan birrul walidain dan khidmah kepada orang tua. Kulo nggak ada konco teng Makassar. Satu saudara 9. Dia nomor 9. Sing nomor 1 sampai 8 kuliah. Sing nomor 9 niki tok dipondokno kali bapak. Wis mari mulai kabeh sing kuliah wis mari kuliah, kerja rumah tangga, termasuk sing mantun mondok niki nggih ngoten pun anu bangsul pun rumah tangga. Akhirnya si bapak niki ngomong kali sing mondok niki, karena dilihat yang dari pondok ini yang paling perhatian, yang paling birrul walidain, yang paling baik akhlaknya, toto kromone nang wong tua. Ngomong bapak iki, nak nyesel bapak nak. Lek ero biyen tak pondokno kabeh. Songo-songone tak pondokno kabeh. Oleh karena itu pendidikan agama ini diharapkan bisa menjadikan anak-anak kita bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Mangkane lek jenengan masih hatam kitab macem-macem, moco kitab ngelontok, apalan alfiyae ngelontok, apalan zubate ngelontok, lek ndak oleh ridhone bapak lan ibu semuanya tidak ada arti. Lek kepingin barokah sing birrul walidain. Teng setunggal riwayat hadis nih. Tarkut doa lil walidain yudhikul aisha. Lho, prei ndongakno tok niku lho. Aras-aras ndongakno wong tuwa niku lho, itu termasuk salah satu sebab seseorang mengalami kesulitan hidup. Mboten ndongakno tok niku, napa malih lek kurang ajar. Napa maneh lek ngelamak, napa maneh lek nyenggrang-nyenggrang, boten telaten, boten sabar kali tiyang sepuh. Naudzubillah min dzalik. Enten setunggal kitab. Namine kitab Matla'ul Badrin fi huquqil walidain.
Sing nulis niku Al Habib Ahmad bin Hadi Al Hamid. Lho teng mriku enten setunggal riwayat nyeritaaken sahabat namine Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu niki sakit parah. Ketika sakit parah, keluarganya mengutus seseorang nimbali Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar rawuh ke rumahnya Abdullah bin Salam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat itu sedang duduk bersama Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, Sayyidina Umar ibn Khattab, Bilal bin Rabah dan beberapa sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Ditimbali Kanjeng Nabi, diparing info Abdullah bin Salam niki sakit parah. Berangkat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai tenggriane sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an, ditingali sahabat Abdullah bin Salam niki pun kondisi parah, sakaratul maut. Dituntun kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sampai ping 3 dituntun itu mboten saged mau syahadat. Sampai Kanjeng Nabi ngucap la haula wala quwata illa billah. Akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat Bilal tanya kepada istrinya. Bilal, tanyakan kepada istrinya, apa yang dilakukan Abdullah bin Salam? Ditanya sama Bilal istrinya, dijawab oleh si istri, demi Allah, semenjak dia menikah denganku tidak pernah absen sholat jamaah di belakangnya Nabi Muhammad SAW, dan tiap hari tidak pernah terlambat untuk bersedekah. Hanya saja dia ada masalah sama ibunya, sehingga masalahnya ketahuan. Ternyata ada masalah dengan ibunya. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan Bilal panggil ibunya. Ketika ibunya dipanggil oleh sahabat Bilal, ibunya tidak mau datang karena sangat jengkel kepada si anak. Karena sangat jengkel kepada si anak, nggak mau datang si ibu. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW mengutus Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah untuk memanggil dan merayu si ibu. Karena sing nimbali niki pembesar-pembesar sahabat. Akhirnya si ibu mau datang ke rumah putranya tadi Abdullah bin Salam. Kali Kanjeng Nabi dikengken nyepuro kesalahannya Abdullah bin Salam. Maka saat itu si ibu menyatakan apa kepada Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, kaifa aj'aluhu fil hin wa huwa darabani wa taradani min baitihi li ajli zaujatihi fa huwa asani wa adhani. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memaafkan dia ya Rasulullah, sedangkan dia telah memukul aku dan mengusir aku dari rumahnya demi istrinya. Oleh karena itu niki kudu hati-hati nih. Jangan pernah menomorsatukan istri. Ibu tetap nomor 1. Ibu harus tetap kita dahulukan. Ibu harus tetap kita utamakan. Dan istri yang solihah semestinya memahami itu. Ojo lek misale sing lanang niku perhatiannya kepada dia lebih mendahulukan, lebih perhatian, lebih mengutamakan, malah bangga dan bahagia. Jangan. Istri yang solihah kalau diperlakukan suaminya seperti itu seharusnya dia susah dan mengingatkan kepada si suami. Wahai suamiku, jangan saya yang didahulukan, ibumu dulu. Jangan saya yang lebih diperhatikan, kamu lebih perhatikan. Ibu kamu lebih kamu utamakan. Seharusnya seperti itu. Kalau seperti itu, itulah istri yang solihah. Dan insya Allah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang harmonis, akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Barokahnya orang tua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah.
Tapi krono sing ngerayu Kanjeng Nabi, nggih akhire namanya orang tua, Pak, masih anak niku salahe kaya apa niku sik ono saken, sik ono rahmati. Maka akhirnya dimaafkan oleh si ibu. Ketika dimaafkan, barulah di saat itu Abdullah bin Salam radhiyallahu an bisa mengucapkan kalimat syahadat dan meninggal husnul khotimah. Samantuni pemakaman Kanjeng Nabi khutbah. Di antara isi khutbah ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya ma'syarul muslimin, ala man kanat lahu walidah lam yabirroha kharaja minad dunya ala ghairi syahadah. Wahai kaum muslimin, barang siapa yang punya ibu tapi dia tidak berbakti kepadanya, maka dia akan keluar dari alam dunia dalam keadaan tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi, bukan cuma sekedar ilmu. Ilmu itu dipelajari tujuannya agar kita bisa baik muamalah kita dengan Allah dan juga bisa baik muamalah kita dengan makhluknya Allah. Oleh karena itu seluas apapun ilmu seseorang, kalau tidak diiringi dengan amal, maka ilmu tersebut haba'am mansura, tidak ada artinya. Kita lihat mereka para aulia wassalih. Mereka semuanya bukan cuma sekedar orang-orang yang berilmu, para hadirin hadirat. Mereka para aulia wassolihin itu selain berilmu, mengamalkan ilmunya sekaligus menyampaikan ilmunya. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan apa? Wal alimu man khofallaha ta'ala. Yang layak disebut orang alim itu orang yang takut kepada Allah. Jadi masih alim kata ilmu ini nek mboten takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alim tapi ngelampai sing haram. Alim tapi ninggalaken kewajiban Gusti Allah, maka tidak layak disebut orang alim. Tidak sekedar ilmu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jangankan ninggalkan yang wajib, ninggalaken sing sunnah niku lho mboten wani. Disebutkan Al-Imam Syafi'i niku ketika beliau ngaji dan beliau tahu sunnahnya mandi untuk sholat Jumat, sunnahnya mandi untuk sholat Jumat, maka sepanjang hidupnya mulai ngaji nih, mulai paham sunnahnya mandi sholat Jumat. Semenjak itu sampai beliau meninggalkan alam dunia, satu kali saja dalam keadaan apapun tidak pernah meninggalkan. Dan ini yang hilang dari kita para hadirin. Berapa banyak ilmu yang sudah kita ketahui tapi tidak kita amalkan, dan ini harus kita akui. Niki napa niki? Ro kabeh niki nak ngenteni kiai, nak ngenteni ustaz niki. Masih wong awam ro lek iki siwak sunnah fadilah niki. Tapi kata sing mboten siwakan. Sing mboten siwakan kata. Coba saya tanya sekarang, ayo yang bawa siwak diangkat siwaknya monggo. Iku siwak apa pulpen iku? Ndak ana sing nggawa. Coba tak ganti sing nggawa gudang garam jarum super. Loh, inilah terbukti semuanya para hadirin. Kalau cuma ilmu saja semuanya bisa. Kalau orang yang banyak ilmunya memang banyak sekarang, tapi yang mengamalkan ilmunya ini yang tidak banyak. Kata contoh nih, Ramadan itu lak wis seru kabeh. Lek buka niku sunnane
kurma kan. Wis wayahe takjilan di masjid di lantar niku dicepakno kurma telu, pinggire kurma semangka, pinggire semangka es degan. Wayahe adzan maghrib niku ndak ngotek kurma kadang-kadang langsung esi. Lho lah berarti mboten ngamalaken ilmu nih. Kadang-kadang duduk cuma ngoten sing mari prei mulai subuh prei rokok. Katine maghrib iku kurang 5 menit siap-siap wis. Berangkat nang langgar iku siwake kari ndak muli. Napa krana di omahe gak duwe siwak pancene. Gak muli. Berangkat nang masjid iki kate takjil iku. Koreke tok sing kari, rokoke wis digawa. Koreke kan. Lek ana korek, gak ana koreke lak gak iso muru, Pak. Balik njukuk korek. Wis ndak kira ngenten gak kepikiran kurma blas wis. Kate bales dendam soalnya. Mulai subuh prei. Maghrib kurang 5 menit itu wis cepak-cepak wis ditokno rokoke siji. Kurang 3 menit puter-puter rokoke. Kurang 2 menit diambung-ambung. Kurang 1 menit korek wis siap-siap murup mati, koyok kati perang. Begitu adzan maghrib langsung murup wis langsung. Kadang-kadang sampai sholat maghrib mepet isya. Loh, padahal kan kita sudah tahu ilmunya para hadirin. Jadi banyak hal yang kita tahu ilmunya tapi tidak kita amalkan. Padahal dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad ta'allamul ilma wa'malu bih. Pelajarilah ilmu dan amalkanlah. Selain itu ta'allamul ilma wa'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu dan ajarkan kepada orang lain. Ngamal nonda, nyampe no yon. Mulai teko pondok tahu lungguh ambek bapak, ambek ibu, ambek adik. Ayo kene ngaji ayo. Dolenan HP bareng sing iya. Delok TV berjamaah iya. Lu sampai kapan kita seperti ini para? Nggih lek zamane Kanjeng Nabi singen, para sahabat sing jaler ngaji, sing wedok teng griya lek wangsul saking ngaji saking Kanjeng Nabi niku ditangleti ngaji apa nang Kanjeng Nabi? Hadis apa sing disampaikan Kanjeng Nabi? Wahyu apa sing mudhun nang Kanjeng Nabi? Mereka juga semangat untuk mendapatkan ilmu. Lek zaman sak mangke aja ngenteni ditakoni masih nang keluarga. Sampean mari melok pengajian koyo ngeten mulih, ndak kirano ditakoni Habib Hadi mang mau opo? Ndak kirano. Mulih nang omah ditakoni berkatane opo? Mari ustaz-ustaz ya ini Habib ini ya padha. Mari mau idho ini gak tau ditakoni ambek sing wedok. Sampean mau pengajian nyampe nopo? Materi ini opo? Mau itu masalah apa? Kaki murid takon amplope piro. Jadi sekali lagi para hadirin, bukan cuma sekedar ilmu. Kalau sekedar ilmu nggak akan mulia kita. Jenengan kabeh sing di pondok niki, bapak-bapak beruntung jenengan di anak di pondok. Masih panjenengan tiang biasa, anak jenengan bisa jadi anak luar biasa. Iso ngangkat derajatin jenengan. Paling tepak wis. Krana mboten titik zaman sak mangke niki bapake jahil diturunno nang anake melok jahil pisan ndak ngajekno dadi jahil benda goblok ben ndak ngerti kitab ben ndak ngerti iki ndak iso maca Quran ben ndak iso maca Quran padha tumbule tutup. Yang bisa jadi orang alim ndak khusus anaknya orang alim. Fa inna ahadan lam wa ilmu bit ta'allum. Enggak ada yang lahir alim. Silakan baca sejarahnya para aulia yang ada di Pasuruan semuanya. Kiai Yasin bin Rois, Kiai Ali Murtabo, Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, Kiai Ahmad Kusyairi, Kiai Ahmad Jubri, Habib Alwi bin Segaf, Habib Ja'far bin Syekhona Segaf. Apa moro-moro otomatis alim koyok sulapan ngono bin Salah bin Abdullah? Tidak para hadirin. Jadi alim karena mereka memang semangat di dalam tolabul ilmi. Bahkan mereka para ulama nggak berhenti ngaji nih.
Sudah alim niku terus masih merasa kurang. Kenapa? Karena tahu nilainya ilmu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf. Beliau pernah hadir Khatmil Bukhari di Indonesia. Dalam mau'idhah beliau ketika Khatmil Bukhari menceritakan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika beliau sudah sakit parah dan sudah sangat alim, sudah dengar ada orang alim di Son'a di Yaman, maka beliau dari Mesir berangkat ke Son'a. Tengah jalan sakitnya ini bawasir, mengeluarkan darah dari jalan belakangnya, semakin parah. Katanya orang-orang yang bersama beliau, wahai Imam Syafi'i, sudah cukup, engkau ini sudah alim, ilmumu sudah luar biasa, ini perjalanan kalau dilanjut engkau bisa meninggal di tengah jalan. Nopo jawabannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Beliau menyatakan, la budda min son'a wa intolas safar. Tetap saya harus ke Son'a ngambil ilmu dari orang yang alim tersebut walaupun perjalanan ini sangat panjang. Oleh karena itu mari terus semangat menimba ilmu, mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Kalau sudah seperti itu, maka bukan tidak mungkin seseorang akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi bukan cuma sekedar orang alim tapi menjadi waliullah, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Sing iso dadi wali niku bukan orang dahulu saja, tapi walaupun yang hidup di zaman sekarang kesempatan untuk menjadi waliullah terbuka lebar. Cuma syaratnya wali niku kudu alim. Dawuhnya Imam Syafi'i apa? Illam yakunil fuqaha awliya falaisa lillahi waliyun. Kalau orang-orang yang ahli fikih, yang alim-alim ini nggak jadi walinya Allah, maka Allah nggak punya wali. Jadi lari-lari sing teng pesantren iki anake jenengan, para wali murid sing teng pesantren ini, mereka terbuka lebar kesempatan bukan cuma jadi orang alim tapi waliullah, menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Lek ndak alim ya ndak kirano wis. Lek jahil lek kirano dadi wali. Ya wali murid paling. Mundak didik wali kota. Wali kota. Terus terakhir jenengan nek wis mondokno anak niki insyaallah aman. Tengah akhirat ndak bakal dituntut kali anak jenengan. Insyaallah mboten bakal dituntut. Sak waliane, oh di sekolah jurusan donya tok. Jurusan donya tok. Kan kathah. TP ki yo ndak, madrasah yo ndak, apa maneh pondok. Wong tuane uteke dikuasai donya. Dadi anak ini ku jurusan donya tok. Padahal lek jurusan donya niku oleh apa sih teko anak? Paling dibangun omah apik, kei montor apik, duwe akeh. Mari ngono lek jenengan mati, tinggal kabeh, omah apike ditinggal, montore ditinggal, duwe ditinggal. Anake nuntut teng akhirat. Lek teng pondok lah mboten. Masih ndak lulus SD di pondokno. Maca apa? Bahasa Indonesia gak iso misale arek pondok iki. Misale lek kerja ndelok nota kuali, pokoknya ilmu umumnya nol potol, tapi ilmu agamane mantep, ndak bakal dituntut jenengan teng akhirat. Ndak ono anak nuntut teng akhirat. Saya dulu nggak dipelajari matematika, akhir. Saya dulu di dunia nggak dipelajari PMP, nggak diajari IPS, nggak diajari bahasa daerah, Wonocoroko. Ndak kira nuntut kaya ngoten niku anak. Tapi sawaliane masih anak jenengan profesor, doktor, S1, S2, S3, S-dekan, S-kopyor, S-kolek, S-entek kabeh wis. Tapi maca Quran ndak iso, Safinatun Najah gak tahu ngaji, jahil ilmu agama, maka orang tuanya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua tersebut akan menjadi orang tua yang celaka. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat.
kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kula jenengan sak mangkin teng bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban ini lan mugi-mugi kula jenengan sedanten panjang umur, sehat walafiat. Sakit nututi bulan Ramadan yang akan datang dan bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah, untuk amal soleh. Tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita semua tercatat orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini bukan Ramadan terakhir bagi kita para hadirin, bukan Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam Ramadan berikutnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan min ahlil ilmi wa ahlil khairi. Mudah-mudahan mereka semuanya dilindungi, dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tua fid dunya wa fil akhirah, ngangkat derajat orang tua fid dunya wa fil akhirah. Dan kita mohon kepada Allah, jika nantinya datang ajal menjemput kita, cepat atau lambat pasti akan tiba saatnya para hadirin yang dirahmati Allah. Kita mohon di malam yang penuh barokah ini, di majelis yang penuh barokah ini, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dilancarkan di saat itu untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fima baqi min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wahfadna minal atham. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum warzuqhum wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akraman akramin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, khususipun kepada para masyayikh, para kiai, para alim ulama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.